Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisrohli sodri wayah sirli amri wahlul uqdatang milisani yafqahu qawli. Amin. Untuk sahabat muslimin azza wa jalla, kali ini saya akan membahas tentang karomah Mbah Maimun Zubair. Ini bukti nyata kalau Kiai Maimun Zubair adalah salah satu sosok ulama yang sangat luar biasa. Kealimannya, saking alimnya beliau sampai jasad beliau masih utuh ketika makamnya dibongkar. Ini buktinya. Mari kita simak video berikut ini biar tidak salah paham. Jasad ulama harismatik Indonesia, mendiang Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun, yang sudah meninggal dunia 4 tahun lalu, masih utuh ketika makamnya dibongkar. Diketahui, Mbah Mun meninggal dunia pada Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2019 saat sedang menunaikan haji di Makkah, Arab Saudi. Sehingga, ia pun dimakamkan di negara tersebut, tepatnya di pemakaman Al-Mala, Mekah. Mbah Mun mengembuskan nafas terakhir pada usia 90 tahun. Akan tetapi, saat makamnya dibongkar, jasad ulama Nahdlatul Ulama NU itu masih utuh. Seperti yang telah kita ketahui, Makbarah Mala merupakan kompleks kuburan tertua yang ada di kota Mekah. Jaraknya sekitar 1-1,5 km dari Masjidil Haram. Di komplek pemakaman ini, terdapat jasad Khadijah Al-Kubra binti Huwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula makam ulama Indonesia, seperti pengarang kitab Nasaihul Ibad, Tankihul Qaul Al-Hadsis, Marakil Ubudiyah, dan lainnya, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang juga dimakamkan di Mala. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi adalah ulama besar, dan kakek buyut dari Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak ulama dan kiai di Indonesia yang belajar dengannya. Dengan demikian, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sangat populer dan dikagumi banyak umat. Diceritakan bahwa, dulunya pemerintah Arab Saudi berencana untuk membongkar makam dan memindahkan tulang-tulang jenazah yang dimakamkan tersebut ke tempat lain. Namun, saat dilakukan penggalian, ternyata terdapat sejumlah jenazah yang jasadnya masih utuh, dan salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Akhirnya jasad Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi tidak jadi dipindahkan. Sekian tahun kemudian, peristiwa serupa kembali terjadi. Pembongkaran dan pemindahan jenazah orang-orang yang berada di Makbarah Mala akan dipindahkan ke tempat lain. Lagi-lagi, saat digali, jenazah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi juga masih utuh, sehingga diputuskan untuk tidak jadi dipindahkan. Peristiwa jasad utuh pun terjadi di makam Mbah Mun. Ya, jasad ulama Indonesia itu masih utuh sehingga tidak bisa dibongkar. Inilah makam ulama Indonesia Kiai Haji Maimun Zubair, kata Alman Mulyana dalam videonya yang diunggah pada tanggal 6 April tahun 2023. Kata Alman Mulyana, makam di Mala tersebut memang 4 tahun sekali dibongkar. Banyak ulama Indonesia mau dibongkar tapi jasadnya utuh seperti halnya Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun, katanya. Kalau jasadnya utuh itu abadi sampai yaumul akhir dan tidak akan pernah diangkat, bebernya. Namun, jasad di makam lainnya dibongkar dan akan digantikan dengan jasad yang baru. Lantas siapakah sosok Mbah Mun sebenarnya? Mbah Mun lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Semasa hidupnya, Mbah Mun pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Rembang. Mbah Mun merupakan putra pertama dari pasangan suami istri yang bernama Kiai Haji Zubair Dahlan dan Haji Mahmudah. Sejak kecil, Mbah Mun dibimbing langsung oleh ayahandanya yang merupakan seorang ulama dan murid dari As-Syekh Said Al-Yamani Al-Maliki dan As-Syekh Hasan. Di antara ilmu yang beliau pahami dan hafal adalah yang biasa digunakan di kalangan santri, seperti ilmu soraf, nahwu, fiqh, mantik, balagah, ilmu syarah dan lainnya. Di usia sekitar 17 tahun, Kiai Haji Maimun telah menghafal kitab-kitab nazam, seperti Al-Jurumiyah,
Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauhrotul Tauhid, Sulamul Munawwarah, Rohabiyah fil Faraid, serta memahami beberapa kitab fiqh yang terkenal seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945, Mbah Mun menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Manaf Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Marzuki, hingga tahun 1949. Kemudian pada tahun 1950 di usianya yang ke-21 tahun, Mbah Mun berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk melanjutkan studi agamanya di bawah bimbingan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Sepulangnya dari Makkah, Mbah Mun terus melanjutkan menimba ilmu ke ulama-ulama terkemuka Indonesia, seperti Kiai Haji Baidowi, Kiai Haji Masum Lasem, Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji Wahab Casbullah, Kiai Haji Muslim Meranggen, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, Syekh Abdul Fadol Senori, dan ulama-ulama lainnya. Pada tahun 1967, Mbah Mun mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar di Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini memiliki santri sekitar 3.210 orang, yang terbagi atas santri laki-laki sekitar 2.456, dan santri perempuan berjumlah 754 orang, dengan tenaga pengajar 72 orang. Dari pesantren ini, Mbah Mun berhasil mencetak banyak ulama-ulama besar Indonesia, seperti Kiai Haji Abdul Wahid Bandung Sari, Kiai Haji Zuhrul Anam, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, Kiai Haji Syaroni dan lainnya. Gus Baha diketahui sering mendampingi Mbah Mun untuk berbagai keperluan hingga menjadi murid kesayangannya. Selain itu, Mbah Mun bukan hanya sebagai tokoh penting Nahdlatul Ulama, ia bahkan pernah menjadi Rais Syuriah PWNU Jateng, serta menjadi Mustasyar PBNU hingga akhir hayatnya, yakni pada Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2019 di Mekah. Kitab Tarujim kitab ini bercerita tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Sarang. Kitab Al-Ulamaul Mujadidun kitab ini berisi masalah untuk ijtihad dan pembaharu Islam. Kitab Nususul Ahyar kitab ini berisi masalah puasa dan hari raya. Kitab Taujihatul Muslimin kitab ini berisi tentang cara mempersatukan golongan umat Islam. Kitab Malahul Tanasukil Maki kitab ini berisi tentang jalan ibadah ulama Mekah dan penyempurnaannya. Kitab Yasin Fadilah kitab ini berisi tentang keutamaan surat Yasin. Kitab Al-Fuyudotu Rabbaniyah kitab ini berisi tentang masalah membangsakan pada Thariqah Naqsabandiyah. Dilihat dari karya-karya Kiai Haji Maimun Zubair, dapat disimpulkan bahwa Mbah Mun merupakan sosok ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia, maka tidak heran jika pesan-pesan Kiai Haji Maimun Zubair banyak tersebar di media sosial, yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar kami bisa terus berbagi video yang bermanfaat dan berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.